Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanti Puji Lestari, mahasiswa program Pascasarjana Teknik Sipil di Universitas Tanggabuana YPKP Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan reflective review dan review video dalam mata kuliah Ekonomi dan Pengembangan Wilayah yang diampu oleh Ibu dosen Andini Radisya Pratiwi, guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Langsung saja. Reflective review ekonomi dan pengembangan wilayah. 4 topik yang akan dipaparkan yaitu ekonomi pengembangan wilayah, yang kedua teori lokasi, yang ketiga alat analisis dalam ekonomi wilayah, dan yang keempat teori basis ekonomi. Apa itu ekonomi pengembangan wilayah? Ekonomi wilayah merupakan bidang yang mempelajari dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, dan spasial. Di Indonesia, pendekatan ini sangat relevan karena keragaman geografis dan perbedaan sumber daya antar daerah. Teori-teori seperti teori lokasi, aglomerasi, dan pertumbuhan endogen menjadi landasan penting untuk menganalisis perkembangan wilayah. Selain itu, ilmu kewilayahan dan kebijakan ekonomi wilayah sangat berperan dalam mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan perumusan solusi pembangunan yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti ketimpangan antar wilayah dan koordinasi kebijakan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi dengan inovasi dan evaluasi keberlanjutan. Ada 6 poin utama. Definisi ekonomi wilayah menjelaskan interaksi antar sumber daya, produksi, distribusi, dan konsumsi dalam konteks geografis. Relevan di Indonesia, keragaman geografis dan perbedaan sumber daya membuat pendekatan ekonomi wilayah sangat penting. Teori lokasi dan aglomerasi menjadi dasar dalam menganalisis perkembangan wilayah dan menentukan pusat-pusat pertumbuhan. Ilmu kewilayahan meliputi aspek fisik, sosial, budaya, dan lingkungan dalam perencanaan wilayah. Kebijakan ekonomi wilayah, pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan ekonomi lokal. Isu aktual, ketimpangan pembangunan antar wilayah dan upaya pemerintah melalui KEK dan pemindahan ibu kota. Apa itu teori lokasi? Teori lokasi membahas pentingnya pemilihan lokasi dalam menentukan keberhasilan aktivitas ekonomi. Teori klasik seperti von Thunen, Weber, dan Christeller menyoroti faktor biaya transportasi, sumber daya, dan permintaan pasar. Teori aglomerasi dan kluster menekankan pentingnya konsentrasi aktivitas ekonomi untuk menciptakan efisiensi dan inovasi, seperti yang terlihat pada kawasan industri di Indonesia. Sementara itu, teori urbanisasi membahas pertumbuhan kota yang membawa peluang ekonomi baru, namun juga menimbulkan tantangan pengelolaan ruang dan sumber daya. Poin utama, teori klasik fokus pada biaya transportasi, sumber daya, dan pasar dalam pemilihan lokasi. Teori aglomerasi, keuntungan dari konsentrasi aktivitas ekonomi di satu wilayah, efisiensi, inovasi. Teori cluster, kolaborasi dan kompetisi sehat antar perusahaan dalam satu kawasan. Teori urbanisasi, peluang dan tantangan akibat pertumbuhan kota dan perpindahan penduduk ke perkotaan. Alat analisis dalam ekonomi. Alat analisis ekonomi wilayah sangat penting untuk memahami dinamika pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Teori Growpool menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi berawal dari pusat tertentu yang kemudian menyebar ke wilayah sekitarnya. Alat analisis seperti autokorelasi spasial, keunggulan komparatif, location quotient yang disingkat LQ, dan shift share membantu mengidentifikasi sektor unggulan, pola pertumbuhan, dan kontribusi sektor terhadap ekonomi wilayah. Penggunaan alat-alat ini secara komplementer dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan terarah. 6 poin utama teori Growpool. Pertumbuhan ekonomi dimulai dari pusat tertentu lalu menyebar ke daerah sekitar. Autokorelasi spasial mengidentifikasikan keterkaitan pertumbuhan antar wilayah secara geografis. Keunggulan komparatif menentukan sektor keunggulan berdasarkan potensi lokal. Location quotient mengukur keunggulan sektor di suatu wilayah dibandingkan wilayah lain. Shift share menganalisis kontribusi pertumbuhan sektor terhadap perubahan ekonomi wilayah. Teori basis ekonomi menjelaskan pentingnya membedakan antar sektor basis ekspor dan non-basis lokal dalam pembangunan wilayah.
Sektor basis membawa uang baru ke dalam wilayah dan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Konsep pengganda basis ekonomi menunjukkan efek domino pertumbuhan sektor basis terhadap sektor lain. Model basis ekonomi Tibut menyoroti pentingnya layanan publik dan kebijakan pajak dalam menarik penduduk dan investasi, sehingga sinergi antar pengembangan sektor basis dan tata kelola pemerintahan menjadi kunci pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Kesimpulan yang bisa saya ambil berdasarkan penjelasan keempat tema utama dalam ekonomi dan pengembangan wilayah dapat disimpulkan bahwa pemahaman teori-teori dasar seperti teori lokasi, teori basis ekonomi, dan teori growth pool, serta menerapkan alat analisis seperti autokorelasi spasial, location quotient, dan SIP-SHARE sangat penting untuk merumuskan strategi pembangunan wilayah yang efektif dan berkelanjutan. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, sehingga diperlukan identifikasi sektor unggulan dan pemilihan lokasi yang tepat agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan optimal secara inklusif. Selain itu, kolaborasi lintas sektor, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kebijakan yang adaptif menjadi kunci utama mengatasi tantangan seperti ketimpangan antar wilayah dan urbanisasi, sehingga pembangunan dapat merata dan memberikan manfaat luas bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya saya akan mereview video YouTube yang diambil adalah kebijakan implementasi dan manfaat kawasan ekonomi khusus sebagai strategi akselerasi pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021. Judulnya yaitu webinar kawasan ekonomi khusus pada tanggal 13 September 2021 penyelenggara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Platform YouTube Kemenke RI. Narasumber yang pertama yaitu Untung Basuki selaku Direktur Fasilitas Kebapeanan. Yang kedua Ellen Setiadi selaku Sekretaris Dewan Nasional KEK. Yang ketiga Riki Kusmayadi selaku Kemeninvest atau BKPM, dan yang keempat Agus selaku Kepala LNSW. Isu utama dalam webinar ini yaitu membahas secara komprehensif mengenai kebijakan, implementasi, dan manfaat kawasan ekonomi khusus yang disingkat KEK sebagai strategi akselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Poin-poin utama yang dibahas yaitu peran KEK dalam pemulihan ekonomi, kebijakan dan regulasi, sinergi antar kementerian dan lembaga, keempat data dan realisasi investasi, teknologi dan sistem informasi, tantangan dan strategi pengembangan, dan yang ketujuh harapan dan komitmen pemerintah. Peran KEK dalam pemulihan ekonomi diharapkan menjadi motor penggerak investasi, penciptaan lapangan kerja, dan ekspor yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan dan pengembangan KEK dengan dukungan fasilitas fiskal dan non-fiskal. Kebijakan dan regulasi. Penjelasan mengenai regulasi terkait KEK termasuk Perpres No. 44 Tahun 2018 dan PMK nomor 33 tentang fasilitas perpajakan dan kebapeanan bagi pelaku usaha di KEK. Sistem aplikasi KEK yang terintegrasi dengan Lembaga Nasional Single Window memudahkan proses perizinan dan pengajuan fasilitas. Sinergi antar lembaga. Webinar menyoroti kolaborasi antar kementerian koordinator bidang perekonomian, Kementerian Investasi atau BKPM, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan LNSW dalam mendukung pengembangan KEK. Data dan realisasi investasi sampai Juli 2021, realisasi investasi di 19 KEK mencapai 92,3 triliun dengan 166 investor dan penciptaan lebih dari 26.700 lapangan kerja. Ekspor dari KEK juga menunjukkan kontribusi signifikan. Teknologi dan sistem informasi.
Penggunaan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mempercepat layanan perizinan dan monitoring investasi di KEK, termasuk integrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission) dan LNSW. Tantangan dan strategi pengembangan. Pemerintah menyadari tantangan dalam meningkatkan daya saing KEK, seperti persaingan dengan zona ekonomi khusus negara lain, kebutuhan otomatisasi industri, dan pengembangan industri hilir berbasis nilai tambah. Harapan dan komitmen pemerintah. Komitmen untuk terus mendorong pengembangan KEK sebagai bagian dari strategi nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, substitusi impor, dan penguatan ekspor. Kesimpulan webinar kawasan ekonomi khusus ini yaitu memberikan gambaran lengkap mengenai peran strategis kawasan ekonomi khusus dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional Indonesia. Penyampaian materi oleh para pejabat tinggi dan narasumber terkait sangat informatif, terutama terkait kebijakan fiskal, kemudahan investasi, dan integrasi sistem layanan berbasis teknologi. Webinar ini juga menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga pemerintah dan pelaku usaha untuk memaksimalkan potensi KEK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.